Eka Lutfiana. NIM saya 2450501001111003. Saya dari kelas O, absen 1. Di sini saya mengambil judul case study yaitu ketidakstabilan pakan hijauan ternak saat musim kemarau di Lumajang, Jawa Timur. Jadi, yang pertama saya akan langsung menjawab case study-nya, yaitu yang pertama jenis lembaga. Di sini ada 2, yaitu lembaga pemerintah dan juga lembaga pendidikan. Lembaga pemerintah itu ada Kementerian Pemerintah dan juga Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian. Lembaga pendidikan itu ada Universitas Lumajang atau UNILU. Jadi fungsi Kementerian Pertanian Lumajang itu memiliki fungsi dan peran dalam kebijakan penyuluhan dan program pemberdayaan peternak, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pakan ternak selama musim kemarau. Yang kedua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu fungsinya mendukung program-program pemberdayaan peternak dan pemberian informasi terkait pemanfaatan sumber daya pakan hijauan yang efisien selama musim kemarau. Yang ketiga ada lembaga pendidikan yaitu Universitas Lumajang, yaitu untuk riset terkait peningkatan produktivitas pakan ternak serta mengembangkan varietas hijauan yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Selanjutnya ada ciri umum lembaga. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Ciri umum lembaga pemerintah yaitu yang pertama memiliki tata kelakuan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian, mengelola sektor peternakan, dan mendukung keberlanjutan industri. Yang kedua, memiliki kekebalan, itu berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengembangan teknologi. Memiliki tujuan mewujudkan sektor pertanian, peternakan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, dan juga mendukung ketahanan pangan nasional, yaitu dan memiliki alat dan juga kelengkapan seperti sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Ciri umum lembaga pendidikan yaitu memiliki tata kelakuan, yaitu mengatur PBM. Yang kedua, memiliki kekebalan, terdiri dari beberapa angkatan, penting dipelihara karena berfungsi bagi masyarakat. Ketiga, memiliki tujuan yang sesuai fungsi, yaitu fungsi menghasilkan akademisi, tujuannya meningkatkan di bidang pendidikan. Memiliki alat dan juga kelengkapan, sarana dan prasarana PBM. Tradisi tertulis dan tak tertulis, yaitu aturan, sanksi, dan reward. Selanjutnya ada lembaga pemerintahan, yaitu untuk kebijakan dan penyuluhan, pemberian bantuan pakan, distribusi pakan kepada peternak yang membutuhkan. Lembaga masyarakat yaitu riset dan teknologi serta pengembangan pakan alternatif. Selanjutnya ada deviation. Deviation yaitu masyarakat yang masih kurang terikat sosialisasi cara mengganti pakan hijauan yang berkurang saat musim kemarau yang menyebabkan hewan ternak kekurangan gizi. Akan melanjutkan bab yang kedua. Itu lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan berperan dalam menyusun kebijakan, penelitian, dan pengembangan solusi untuk mengatasi masalah ketidakstabilan pakan hijauan ternak saat musim kemarau di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam hal pengaturan dan kebijakan. Lembaga pendidikan memiliki kekuasaan dalam hal pengetahuan dan inovasi yang dapat digunakan untuk merancang solusi bagi masyarakat peternak. Yang kedua, dimensi kekuasaan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam serta mengatur distribusi pakan ternak. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang mendukung ketahanan pakan ternak. Yang kedua, pendidikan. Melalui riset dan inovasi dapat menciptakan solusi teknis atau ilmiah terkait ketahanan pangan, mengembangkan varietas pakan tahan kekeringan. Kedua, saluran kekuasaan, yaitu ada politik. Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya, dengan meyakinkan masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, ada tradisi, yaitu menguji tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam masyarakat.
Yang ketiga ada ideologi. Pemerintah mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Baik, yang selanjutnya adalah sumber kekuasaan, yaitu ada lembaga pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk merumuskan kebijakan terkait pertanian, peternakan, dan distribusi bantuan. Yang kedua ada kekuasaan yang tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan. Yang kedua ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Yang pertama ada kekuasaan resmi atau legitimate. Masyarakat yakin bahwa lembaga pemerintahan mempunyai hak untuk membuat keputusan atau peraturan dan masyarakat wajib untuk taat. Yang kedua, kekuasaan keahlian. Masyarakat percaya dan yakin bahwa lembaga pendidikan mempunyai pengetahuan khusus tentang cara yang terbaik untuk memberikan solusi terkait masalah yang terjadi. Yang ketiga ada unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama ada kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kurangnya pakan hijauan ternak saat musim kemarau. Cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan responsif. Yang kedua, menjaga stabilitas politik dan sosial melalui penyelesaian konflik secara damai. Yaitu kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi peternak kecil. Yang pertama ada perizinan usaha di sektor peternakan. Peternak kecil seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh izin usaha. Proses perizinan yang berbelit-belit dan memerlukan dokumen yang banyak menjadi tantangan bagi peternak kecil yang terbatas pada sumber daya dan kapasitas administratif. Yang kedua, pengendalian penyakit ternak. Pengendalian penyakit ternak merupakan kebijakan penting untuk menjaga kesehatan hewan dan kualitas produk ternak. Pemerintah melakukan vaksinasi dan lain-lain. Namun, peternak kecil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan hewan atau mengikuti program vaksinasi tersebut. Yang ketiga, pengawasan produksi dan kualitas. Peternak kecil seringkali tidak memiliki fasilitas yang memenuhi standar pengolahan dan produksi yang ketat, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, distribusi pakan. Peternak kecil sering kesulitan dalam mengakses pakan berkualitas dengan harga yang wajar, karena kurangnya infrastruktur distribusi yang efisien. Selanjutnya, kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama, prosedur perizinan yang kompleks. Mereka seringkali tidak memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Yang kedua, lambatnya proses birokrasi. Mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin usaha atau bantuan lainnya. Lambatnya proses ini menghambat peternak kecil dalam merespon kebutuhan pasar dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, kendala biaya. Biaya pendaftaran izin usaha, pemeriksa kesehatan ternak, dan biaya administrasi lainnya. Biaya yang terlalu besar membebani peternak kecil. Yang selanjutnya, analisis pengaruh regulasi dan birokrasi terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Regulasi dan birokrasi cenderung menghambat produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu ditambah dengan biaya yang tinggi mengurangi daya saing mereka dibandingkan peternak besar yang memiliki sumber daya lebih banyak dan lebih mampu mengikuti standar yang ditetapkan. Lambatnya proses distribusi pakan, pengawasan produksi, dan pengendalian penyakit mengurangi efisiensi operasional peternak kecil. Mereka seringkali kesulitan dalam mengakses layanan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ternak dan memastikan produk mereka memenuhi standar kualitas yang tinggi. Peternak kecil terhambat oleh ketatnya persaingan dengan peternak besar dan produk impor yang seringkali lebih murah. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses teknologi terbaru, pakan berkualitas, dan sistem distribusi yang efisien membuat mereka sulit bersaing di pasar yang semakin terbuka. Yang selanjutnya, peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Yang pertama, menyederhanakan prosedur perizinan dan administratif agar peternak kecil dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, memberikan dukungan keuangan atau subsidi untuk peternak kecil. Yang ketiga, memberikan penyuluhan mengenai teknologi terbaru, pengelolaan kesehatan ternak, dan cara meningkatkan kualitas produk ternak. Yang terakhir, peningkatan infrastruktur distribusi pakan dan fasilitas kesehatan ternak yang lebih mudah dijangkau oleh peternak kecil. Oke, materi yang terakhir yaitu unsur perubahan sosial. Ada dua, yang pertama unsur material dan yang kedua unsur imaterial. Unsur material, perubahan pada sumber daya alam seperti berkurangnya ketersediaan hijauan pakan alami karena kekeringan, inovasi dalam penyimpanan hijauan seperti silase atau hal yang menjadi solusi saat musim kemarau.
Yang kedua, unsur imaterial. Kesadaran akan pentingnya perencanaan pakan ternak dalam jangka panjang seperti mempersiapkan cadangan pakan sebelum musim kemarau, adaptasi terhadap teknologi baru atau metode peternakan modern. Meningkatnya kerjasama atau solidaritas antar peternak untuk menghadapi tantangan musim kemarau. Bergesernya kebiasaan dari menggantungkan sepenuhnya pada hijauan alami ke penggunaan pakan tambahan seperti dedak, konsentrat, atau pakan olahan. Sekian dari resum materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.